usaha tuh yang biasanya bingung tuh mulainya gimana sih? Gitu. Kalau dari lo sendiri nih, experience lo sendiri kemarin gimana sih pada saat pertama kali Oke, memutuskan, oke, gue bisnis ini nih gitu. oke. Ini gue jawab dua ya, secara mental satu sama secara teknis satu gitu. Kalau secara mental tuh lu mau mulai bisnis tuh harus mulai aja gitu. Jangan terlalu banyak planning yang nggak perlu, jangan wasting time yang nggak perlu. Kalau lu misalnya punya analisa, ini kayak gue kalau bisnis mie ayam kayak di sini jualannya bagus deh. Kalau lu udah punya pikiran kayak gitu, langsung lu jalanin gitu. Nggak usah kayak mikir, aduh tapi nanti kalau nggak ada yang beli gimana ya gitu. Makin kebanyakan mikir tuh makin delay, terus terlalu makin males, terus lama-lama motivasi makin hilang. Jadi secara mental menurut gue gas aja, kalau misalnya mau bisnis tuh gas aja gitu. Secara teknis pasti kan orang kan nanya gimana cara mulai, modalnya dari mana segala macam gitu kan. Nah, sekarang tuh sebenarnya udah gampang banget gitu. Kalau kalian misal kalian sekolah gitu, punya uang jajan ini paling simpel ya, punya uang jajan ditabung, uang jajannya jangan dipakai buat yang nggak penting. Kedua, majority of business itu di start dari family and friends dulu ininya modalnya. Jadi pinjam ke keluarga, pinjam ke bokap, pinjam ke teman mungkin. Ada teman yang kelebihan uang, kita propose bisnis idea ke dia, pinjam pinjam uang dari mereka, ntar dibalikin berapa atau sahamnya kita bagi berapa. Itu nomor dua. Yang nomor tiga sekarang yang lebih gampang lagi, sekarang udah ada crowdfunding namanya. Jadi kalau kalian punya ide bisnis yang bagus, bikin presentasinya, bikin mock-up produknya, segala macam itu modalnya nggak gede, asal dikerjain aja, terus di blast di crowdfunding, ntar yang tertarik boleh invest. Itu sudah banyak banget platform yang nawarin jasa buat bikin crowdfunding kayak gitu. Jadi menurut gua alasan orang buat nggak bisnis karena modal tuh udah nggak berlaku lagi sekarang sih gitu, karena modal itu bisa dicari kalau emang bisnis idenya bagus sama kitanya juga uh, giat untuk mewujudkan bisnis tersebut, emang niat dan motivasinya itu ada, pasti berhasil, pasti jalan lah minimum gitu. Oke. Em, Setuju sih yang lo bilang tadi, soalnya Yap, biasanya orang punya ide banyak, cuman biasanya berakhir di kepalanya doang kan. Maksudnya ketika betul, dia udah mau eksekusi tuh tiba-tiba ada aja kan. blast aja lupa, terus nanti datang lagi ide Hmm. lain ya kan. Jadi Jadi nggak konsen. kebanyakan tuh ide-ide tuh ternyata bulan depan ide yang tadinya kita pikir itu brilian ternyata udah keburu dieksekusi sama orang lain. Kebanyakan kayak gitu ya seringnya. Bener, itu sering banget tuh kayak, aduh gue tuh pengen bikin itu lagi kemarin, sekarang dia berhasil. Itu sering banget kayak gitu. Mm-mm. Termasuk gue, termasuk gue. Yang paling menarik tuh dulu, gue itu dulu pernah tahun 2011 kalau nggak salah, itu gue punya ide bikin aplikasi yang sama persis kayak Snapchat. Terus Snapchat belum ada. Nah, cuman gue kebanyakan, aduh ntar ada yang join gak ya kalau gue bikin apps ini, soalnya modalnya juga waktu itu kayak berapa lumayan gede gitu kan, gue bikin gak ya aplikasi ini. Nah, kalau gue bikin waktu itu mungkin gue udah jadi Snapchat sekarang gitu, mungkin gue udah jadi billionaire gitu, cuman kebanyakan mikir terus nggak gue bikin. Terus 2 tahun kemudian gue liat Snapchat kayak gila, ini ide gue nih, kalau gue jalan gue jadi kayak Boom gini ya. harusnya. Oh iya, makanya itu salah satu contoh jangan kebanyakan mikir. Kalau misalnya kita pikir itu suatu produk yang bagus, pasti banyak juga orang yang mikir sebenarnya itu produk yang bagus juga gitu. Jadi execute aja. Oke, kalau gue boleh nge-recap tadi ya, mungkin ada teman-teman yang baru join juga. Jadi tips Ya, dari Ovi, ketika lo punya ide, lo mulai aja dulu. Jadi ya, start small aja dulu ya, Vi ya. Maksudnya nggak usah kayak langsung pengennya grande, pengennya sukses dan segala macem. Karena ketika lo nggak nyoba, lo nggak akan tahu gitu kan resultnya kayak gimana gitu ya. Yang betul, betul kedua banget. juga eh, jangan kebanyakan mikir, ya kan? Jangan kebanyakan mikir. Lo coba laksanain, lo cari tahu kekurangannya di mana dan sehingga nanti kita bisa nyesuaiin nih ke depannya mau diapain gitu kan. Nah, tapi dari Benar. semua segala jenis usaha yang udah pernah lo jalanin, pasti nggak mungkin semuanya berhasil dong. Boleh dong cerita Oh gitu. iya, Ada nggak sih learnings yang lo dapet nih selama selama lo jalanin usaha sendiri? oke. Okay. Gue paling wasting time itu dulu tahun abis gue lulus. Gue kan ada bisnis-bisnis kecil, cuman gue tuh ngerasa kayak, ini kurang nih, apa namanya, uangnya kurang gitu. Jadi gue coba waktu itu bikin perusahaan jual beli batu bara gitu, trading company Hmm. tapi khusus coal tahun 2012. Nah, itu karena gue ke bawah hype, sangat-sangat ke bawah hype batu bara waktu itu gitu.
Dan ternyata kalau soal resources apa bumi gitu, maksudnya kayak bahan kayak batu bara, oil gitu-gitu tuh emang harus knowledge-nya tuh harus bener tahu, dan lu harus bener kayak tinggal di daerah ngeliat langsung. Jadi prosesnya tahu dari hulu ke hilirnya. Nah, yang gue lakukan waktu itu, gue cuma di Jakarta, terus gue mencoba untuk trading batu bara itu. Gue ngabisin waktu tuh setahun nggak ada hasil sama sekali. Gue cuma buang-buang duit buat kantor, buang-buang duit buat gaji orang, cuman nggak ada yang goal sama sekali karena memang gue nggak begitu mengerti industrinya. Nah, itu juga salah satu contoh uh, lack of planning gitu, sangat-sangat lack of planning. Jadi memang kayak tadi gue bilang, bisnis itu yang penting jalanin aja, start aja, tapi planningnya juga harus tahu, harus research tentang industrinya itu harus deep banget. Jadi ngerti dulu industrinya, ngerti dulu barangnya gimana, sifatnya, jualnya ke siapa, baru setelah itu execute gitu. Jadi execute yang terukur itu penting juga, penting banget gitu. Oke, Gitu. oke. Itu salah satu yang ini sih. Riset ya, Salah riset satu. pasar penting banget ya. Nah, sekarang ini kan lagi pandemi ya. Mungkin kita mulai ngobrol ide-ide bisnis yang mungkin bisa dilakukan dari rumah nih. Lebih spesifik lagi nih, karena kan sekarang situasinya pandemi. Mungkin nggak semua bisnis itu bisa berjalan 100% ya, ideal gitu. Nah, kalau dari Ovi sendiri, mungkin dari bisnis yang sekarang berjalan, adjustment-nya sejauh mana sih? Oke, sebenarnya kalau pandemi ini ada dua sisi sih kita ngelihatnya. Satu tuh jadi kayak negatif banget. Susah ya, orang jadi purchasing power-nya kecil, jadi segala macam segala macam. Cuman di sisi lain gampangnya itu ialah sebenarnya kita nggak begitu repot jalanin operasional gitu. Kita lebih repot mikirin campaign marketingnya tuh gimana gitu. Gimana cara kita jualan barangnya. Jadi di satu sisi pandemik ini bikin susah, tapi di sisi lain kalau kita bisa cerdas menanggapinya, sebenarnya kerjaan kita tuh lebih simple, cuman how to do the marketing aja gitu. Operasional nggak begitu terlalu menyesakkan kayak kalau lagi nggak pandemi, nggak terlalu riuh lah sebenarnya gitu. Jadi adjustment yang gue buat selama pandemi ini ialah budget dari operation gue cut beberapa persen, gue hajar ke marketing biar sales gue tuh nggak begitu terimpact sama keadaan ini gitu. Itu sih kalau dari gue ya. Kalau dari line of business gue kayak gitu. Jadi operation gue agak kurangin, tapi marketingnya gue genjot gitu. Oke, lu kan juga bisnis parfum ya, setahu gue. Iya, Nah, itu hobi, itu bisnis hobi banget itu. itu gimana sih ceritanya, kenapa lu memilih parfum gitu? Bisnis perfume. Oke. Karena gue dulu tuh kerjaannya kalau pas zaman-zaman SMA, zaman kuliah, kalau orang kan dulu punya uang jajan ditabung terus beli celana nudi gitu-gitu kan, beli apa sih kayak celana jeans gitu kan. Nah, atau liburan gitu. Nah, kalau gue dulu suka banget perfume. Jadi tuh gue punya perfume tuh di rumah tuh ada 100-an perfume gitu deh. Emang gue suka. Oh. Pada dasarnya emang gue suka perfume. Emang gue hobi perfume dari zaman kuliah. Nah, kenapa bisa bisnis perfume? Waktu itu temen gue tuh ngajakin bisnis bareng nggak FMCG, fast moving consumer goods yuk gitu. Karena gue belum pernah di FMCG, gue selalu B2B, biasanya belum pernah B2C. B2B tuh business to business, kayak gue jual lampu LED tuh ke hotel atau ke gedung gitu. Nah, gue belum pernah B2C, bisnis itu customer langsung jual ke customer. Nah, akhirnya gue tarik, oke deh gue pengen coba B2C, pengen coba bisnis B2C. Nah, awal temen gue itu ngajakin bikin clothing line. Cuman menurut gue clothing itu marketnya udah saturated banget. Udah banyak banget pemainnya. Nah, habis itu gue bilang, gue pengen bisa FMCG, cuman gue mau yang marketnya masih luas. Marketnya masih belum banyak yang penetrate gitu. Akhirnya gue bilang, kita bisa cari vendor buat bikin perfume gak sih? Gitu. Akhirnya kita cari vendor buat bikin perfume. Gue yang develop wanginya kayak gimana. Gue yang desain semuanya. Sesuai apa yang gue mau. Sesuai apa yang menurut gue market mau. Udah akhirnya gue launching gitu. Jadi awalnya hobi itu. Itu purely hobi banget. Awalnya hobi ya, dan kira-kira dari hobi. Jadi ini sebenarnya insight juga nih buat teman-teman ya yang bingung. Misalnya di sini mungkin boleh share juga, kalau yang punya bisnis juga di kolom komen ya, boleh cerita juga ide pertama mau mulai bisnis itu dari mana sih gitu. Kalau yang pertama tadi gue boleh simpulin bisa aja mulai itu dari hobi kan. Pertama mulai dari Banget, apa yang lo bisa tahu, banget. kedua mulai dari hobi gitu. Karena kita nggak pernah tahu kalau ternyata hobi ini tuh juga bisa menghasilkan gitu ya. Dari yang tadinya boros Iya. banget lu sampai bisa punya 100 itu kan pasti kan keluar modal dulu kan ya buat Iya. ngoleksi itu semua kan gitu. Iya, iya benar. Ya tapi gara-gara gue hobi itu jadi gue tahu banget industrinya. Gue tahu banget
orang tuh sukanya wangi kayak gimana gitu. Gue tahu banget perfume yang bakal dibeli pasar tuh kayak gimana, wangi kayak gimana. Jadi sebenarnya tuh Hmm. secara langsung R&D juga sih ujung-ujung, walaupun tadi ya hobi terus jadi ya kurang bisa gue bilang R&D lah. Jadi semua prosesnya panjang, nggak cuma sesimpel oke gue pengen bikin brand perfume habis itu bikin ya nggak ada research, nggak ada product knowledge, nggak ada market knowledge juga susah juga gitu Mm-mm, mm-mm. Oke, lu di sini gitu. juga selain bikin, lu juga sebagai penggunanya juga kan ya? Mm-mm, mm-mm. Gitu. Oke, mungkin ada, gue balik lagi sih ke pertanyaan awal tadi. Ini di masa pandemi ini Yap, kan orang pengen mulai nyari apa ya, kayak side hustle atau kayak pendapatan sampingan gitu. yes. Kira-kira sebenarnya sekarang tuh produk apa sih gitu yang banyak dicari sama pembeli gitu, trennya tuh kemana sih gitu? Lu sebagai pengusaha ngeliat itu nggak? Halo? Kalau tadi Ya agak-agak putus. nyangkut kayak tadi signalnya. Oke, Gimana tadi Gria di pertanyaannya? masa pandemi ini kan orang tuh mulai pengen, aduh gue pengen deh nyoba punya usaha sendiri, baik itu usaha Mm, sampingan atau karena mereka mungkin banyak di rumah, banyak waktu luang gitu. mm, Ngerasa sayang nih kalau nggak dimanfaatin waktu luangnya gitu. mm, Nah mm. kalau dari lu sendiri sebagai pelaku bisnis ya, pelaku usaha gitu, ngelihat tren Mm. ini sekarang nih orang tuh lagi nyari itu produk apa sih gitu yang kira-kira nih laku nih kalau dijual di masa pandemi gitu. Halo. Yang kira produk apa yang kira-kira laku? Halo? Halo, yes, Gria, tes. Mm-mm. Ya Oke, betul betul. kalau kita mau hubungin sama, ini gue kasih business idea aja ya, gue kasih business idea, free business idea for you guys yang dengerin, Mm-mm. gini. Jadi kan lagi pandemic. Nah, eh gue belum ngelihat ada hand sanitizer yang brandingannya bagus sebenarnya. Brand yang khusus bikin hand sanitizer dengan karakteristik branding yang oke, itu belum ada. Jadi masih masih produk hand sanitizer itu masih produk yang sangat amat jadi kebutuhan aja, belum ada emotional value-nya di brand itu gitu. Karena emotional value di brand itu penting. Jadi misalnya kayak bikin hand sanitizer tapi karakternya tuh dibikin misalnya kayak yang baunya tuh kayak gini 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 gini, packagingnya yang lucu. Terus habis itu konsep Instagram atau jualannya itu terstruktur, itu belum ada. Jadi sekarang tuh masih hand sanitizer itu produk yang sangat-sangat mass banget gitu. Belum ada brand khusus hand sanitizer yang niat menurut gua. Jadi kalau pertanyaan tadi kira-kira bikin bisnis apa di masa pandemi, bikin hand sanitizer yang punya brand karakter, menurut gue itu oke banget. Gue jadi pengen bikin sendiri, ya deh, ntar gue bikin. Iya, iya. Itu juga menarik sih. Ide lu tadi menarik juga sih. Karena emang bener ya. Maksudnya kalau kita ngomongin sanitizer, ya bahannya kan sama gitu kan ya. Alkohol Iya, 70% gitu kan. Tapi dan kenapa lu essence bawahnya. misalnya lebih pilih antis, terus yang satu lagi misalnya lebih pilih Lifebuoy gitu. Itu kan pasti kan ada pertimbangan tertentu ya di situ ya. Yang lu bilang tadi emosionalnya, emotional value-nya kayak apa gitu ya. Belum Oke, kita ada, sekarang belum. mau buka pertanyaan juga nih buat teman-teman di lihat mereka dan juga IG-nya Ovi. Silakan teman-teman kalau yang mau bertanya. Tadi Vi, lu mau ngomong apa, Vi? Lupa, ya kayaknya gitu deh. Maksudnya belum ada itu yang si hand sanitizer yang punya brand identity yang bagus, belum ada. Setuju, setuju sih. Nah ini tuh teman-teman tuh udah dikasih tuh satu ide bisnis sama Ovi. Kalau ada Cepet-cepetan yang bikin mau, sama gue ya. iya tuh. Kayak besok gue telepon orang kantor, bikin gue planning dong. Gue pengen bikin hand sanitizer yang ada konsepnya. Oke, tadi kan kayaknya serius banget nih. Ini ada, kita udah mulai, kemarin kan kita juga buka buka ini kan Q&A buat temen-temen nih yang mau nanya ke Ovi di live hari ini. Ini gue udah kumpulin nih beberapa. Mm-mm. Pertanyaan pertama adalah, gimana cara lo menjawab pertanyaan Mm-mm. orang yang nanya, lo kapan nikah sih? Bisa jawabnya Oke, gimana tuh? gue bisa jawabnya besok.
Kalau gue ada cewek yang gue suka banget, besok juga nggak apa-apa gue. karena karena gue punya background jawaban itu punya background kenapa gue jawab itu. Mm, Karena sebenarnya gue tuh mau nikah itu umur 25 waktu itu. Gitu loh. mm, Jadi target gue tuh waktu itu nikah tuh 25 sebenarnya. Karena bokap nyokap gue nikah dulu 25. Jadi oke. gue dari SMP tuh gue udah kayak oke, gue 25 tuh nikah gitu, udah kayak jadi mindset gue. Jadi emang gue tuh pengen buat nikah dari umur 25, cuman belum kesampaian aja sekarang, udah delay kelamaan banget Nih ada gitu. pertanyaan lagi. Gimana Hmm? motivasi lo supaya nggak menyerah dengan keadaan yang misalnya nggak sesuai sama ekspektasi lo? Oke, gini sebenarnya kalau menurut gue ya, ini agak philosophical ya jawabannya. Enjoy the process aja gitu. Maksudnya kayak semua yang lu alamin tuh sebenarnya enak gitu. Lu sakitnya itu ada nikmatnya sakit, terus sehat juga ada nikmatnya sehat. Jadi lu gagal tuh ada nikmatnya gagal, berhasil ada nikmatnya berhasil, beda-beda gitu. Kalau orang berhasil terus juga jadi nggak enak lagi. Misalnya lu punya duit 200 triliun gitu. Terus lu udah punya semuanya gitu. Lu punya Lamborghini, lu punya yacht, lu punya private jet, udah nggak ada kenikmatan lagi. Lu bisa makan apapun yang lu mau, mungkin jadi makanan jadi less nikmat gitu. Jadi menurut gue nikmatin aja semuanya gitu, gagalnya tuh dinikmatin, berhasil dinikmatin gitu. Jadi jangan terlalu terpuruk sama situasi segala macam. Kalau gagal coba lagi gitu, kalau berhasil expand lagi gitu. Iya, itu udah bagian dari hidup ya. Iya, itu enjoy the process aja, karena semuanya tuh ada nikmatnya pasti. Sakit aja nikmat kan gitu. Iya, sakit aja ada nikmatnya ya. Jadi kita bisa ngerasain sehat Mm-mm. ya, karena pernah sakit dulu, Ya ya nggak? benar benar, kalau misalnya normal terus bahagia bahagia terus juga bosen juga kan sebenarnya. Mm-mm, monoton pasti. Iya, ini jawaban gue Oke, filosofikal banget, lagi di Ubud soal kali ya. iya iya emang. Oke, terakhir nih Vi, pesan-pesan nih buat teman-teman lihat mereka yang mungkin masih perlu diyakinin. Gue harus mulai usaha sendiri atau kerja sama orang lain nih. Halo, kedengeran nggak suaranya? Di di gue nggak kedengeran sini. Teman-teman yang nonton pada denger nggak suara Ovi? Coba Ovi. Nggak kedengeran ya tadi ya suaranya ya. Halo Vi. Nah, teman-teman nggak dengar suaranya Ovi ya. Kalau suaraku kedengeran kan ya? Halo. Yes, nih kayak Instagramnya agak-agak error deh. Vi, Tadi nggak ada suaranya gitu. udah kedengeran belum suaranya? Iya Yes, benar. Oke, ini mungkin udah penutup kedengeran. ya, penutup juga untuk Instagram Live siang ini. Tadi ada pertanyaan, tadi gue Mm-mm, lupa dari siapa nih yang nanya. mm-mm, Mungkin ada juga orang-orang di sini mm-mm. yang mungkin masih perlu diyakinin. Ini gue kayaknya harus mulai sekarang nih Oke. gitu. Atau mendingan Mhm, gue tetap mhm. kerja sama orang, secure, aman gitu. Atau gue harus mulai sendiri nih, keluar dari comfort zone gue. Boleh tipsnya, pesannya Oke, terakhir. ini menurut gue nih satu nasihat yang penting banget nih. Dulu gue dapet dari kakek gue. Jadi dia bilang there's no such thing as security gitu. Kayak lu kerja dimanapun itu bukan security. Kalau perusahaannya bangkrut juga lu jobless kan. Jadi basically cuman lu tinggal tanya sama diri lu sendiri, lu mau kerja sama orang atau mau kerja sendiri. Nah kalau jawaban gue pengen kerja sendiri gitu. Kalau udah ada kalau udah ada pemikiran pengen kerja sendiri, itu hajar aja gitu. Jangan jangan takut sama security, karena in your job sekarang sebenarnya basically juga there's no such things as security gitu di pekerjaan Iya, gitu, setuju, setuju. ya kan? Soalnya ini juga sebenarnya ya, Mm-mm. gue melewati fase ini juga sih, kayak dimana gue pengen banget mulai Mm-mm. sesuatu, cuman gue masih takut nih. Ibaratnya kalau lu tuh jadi karyawan, lu mau kerjanya males-malesan juga lu tetap digaji kan. Nah beda beda kalau misalnya
kita kerja sendiri gitu. Kita kerja sendiri kan motivasinya tuh ya harus datang dari kita gitu. Duh, semoga Oke, lancar ya semua preparationnya dan semua muanya deh, dan ditunggu ya berita baiknya. pasti dong. Ntar pasti gue undang juga ntar. Oke, Gria diundang juga pasti kalau ada opening. asik asik. Oke, thank you so much Ovi untuk waktunya, Oke, untuk ngobrol-ngobrol santai tapi serius ya siang hari ini. Semoga sehat terus ya di sana ya buat lo dan oke, keluarga dan semuanya ya. sama-sama, sama-sama. Oke, Kalian juga sehat-sehat ya. dadah. Bye bye, see you.